Bincang-Bincang Santai dengan satu tokoh pada sore hari ini, dan masih ditemani oleh narasumber kami yaitu Bang atau Bapak Muhammad Sanusi. Ya Bang, sebelumnya saya ingin tanya-tanya dulu sih Bang, sebenarnya background dari Bang Sanusi sendiri atau Bang Uci itu seperti apa sih Bang, kalau boleh dibagi ke pendengar semuanya? Ya, background saya sebetulnya latar belakangnya engineer. Oke. Kemudian bisnis properti. Baru tahun 2009, 2008 kita masuk Partai Gerindra. Setelah itu baru dipercaya oleh rakyat Jakarta Timur sebagai DPRD DKI Jakarta. Waktu itu pemilihannya Jakarta Timur. Oke. Terus selama sudah terpilih menjadi anggota DPRD, apa yang udah Abang Uci sendiri lakukan? Ya, ini yang menarik ya. Ternyata setelah di DPRD, kunjungan kasus pertama saya banyak bengong dan tercengang. Ternyata programnya bagus, banyak yang bagus, tapi nggak pernah sampai, nggak pernah tersosialisasi, masyarakat tidak teredukasi. Banyak metode musrembang dari bawah, bottom up, yang katanya bottom up harusnya udah bagus lah ya. Ternyata musrembangnya banyak 10 tahun dia nggak ada dapet. Ada yang dapat cuma dapat pengki, sapu lidi. Saya kaget, tercengang-cengang. Yang lebih ironis lagi buat saya adalah bahwa pemakaman itu gratis, karena saya di Komisi Delta, Komisi Pembangunan, membawahi Komisi Pemakaman dan Pertamanan gitu ya. Ternyata masyarakat miskin harus bayar 2 juta, 1,5 juta. Disitulah kemudian saya dan teman-teman saya, tim korlap saya waktu 2009 kampanye itu, yang mereka juga tidak mau pisah, kita buat namanya Muhammad Sanusi Center. Atau kita sebut dengan MSC gitu ya. Di MSC itu juga kemudian akhirnya supaya juga tidak menimbulkan terlalu subjektivitas, kita legalitaskan dengan nama Metropolitan Study Center. Khusus menangani social care kepada masyarakat. Dari situlah kita mulai mengadvokasi seluruh masyarakat. Jadi dari tahun 2009 setiap masyarakat yang meninggal telepon MSC pasti kita yang bantu dan pasti gratis. Tapi khusus Jakarta Timur. Karena network kita masih di Jakarta Timur. Dan menariknya ini saya tidak pernah, jadi saya cuma kasih satu simbol orang untuk bisa telepon kepala sudinya. Jadi nggak boleh semua orang bisa telepon. Tinggal anggota MSC atau masyarakat datang ke MSC, nanti orang MSC itu telepon ke Sudin langsung prepare. Dan nggak pernah ada masalah. Tapi dari tahun 2009 2010 lah gitu ya, sampai sekarang, sehingga TPU di Jakarta Timur tuh gerah kalau lihat MSC. Pasti nih gratis lagi, karena memang gratis gitu loh. Malah kemudian akhirnya kepala sudinya minta saya, akhirnya malah kita tambah anggaran buat plakatisasi. Memang plakatisasi itu gratis juga buat masyarakat. Jadi dikasih plakat gitu ya. Itu yang kita jalankan dari tahun 2010 lah. Kemudian ternyata dalam perjalanannya yang menarik lagi, bahwa orang miskin takut ke rumah sakit. Waktu itu zamannya Pak Gubernur Fauzi Bowo ya. Takut ke rumah sakit. Jadi waktu saya diskusi sama masyarakat, dia sampai kaget-kaget. Saya lihat ada orang sakit, dia tidak pernah mau cerita sama keluarganya sakit karena takut pakai uang rumahnya gitu. Sehingga akhirnya sampai parah dia baru ngomong sama kita yang urus. Jadi seringkali MSC itu berantem di Cipto, tendang meja, pokoknya berantem udah sering lah. Sehingga Cipto pun tahu kalau rekomendasi MSC dia udah pasti tahu. Atau kalau misalnya nggak bisa juga, saya pakai surat fraksi. Tapi saya ingatkan kembali kepada seluruh korlap saya waktu itu, jangan pernah tolongin orang yang mampu. Nanti nama MSC-nya rusak. Jadi dari tahun 2010 kita advokasi, malah pernah satu kali kita advokasi, orang sudah tidak mampu, kemudian sakitnya harus cuci darah terus. Sementara zaman dulu jam kesda ya, jam kesda cuma 100 juta, ternyata habis 100 juta di Cipto. Kita harus berupaya kemana? Kita kerjasama sama Dewan Kesehatan Nasional waktu itu DKN, kita minta ke Departemen Kesehatan, dapat. Tapi dalam perjalanannya nggak sampai sembuh, meninggal. Tapi kita puas setelah melakukan apa yang kita lakukan. Dan pernah juga kejadian seorang ibu cari-cari saya, cari-cari MSC, karena ternyata anaknya itu, cucunya dia, pusernya nggak ada masalah. Itu kemudian nggak ada yang nolongin, tetangga semua nggak nolong, di Cipto digeletakin.
kita yang urusin sampai selesai, ternyata dia cari kita nggak ketemu dan harus berobat selama 6 bulan. Pas sembuh dia cari, datang, akhirnya dia ketemu saya dan dia bilang saya kaget ternyata bisa ketemu karena dia nggak pernah ketemu saya secara langsung. Anak-anak MSC semua yang bergerak terus menerus untuk bantuin orang. Jadi saya punya tim sendiri untuk kematian 1 orang gitu ya, untuk kesehatan 1 orang. Jadi beda, kalau dia telepon pasti orangnya beda-beda yang ngurus, sehingga kita prepare itu. Banyak sekali sebetulnya. Terus banyak juga orang Jakarta waktu itu yang nggak punya akte lahir. Dari tahun 2010 kita beresin akte lahirnya. Dan yang menariknya pada tahun sekarang ini sejak Jokowi jadi gubernur, sejak kesehatannya gratis, pendidikannya gratis, banyak orang Jakarta pengen punya KTP Jakarta, tetapi banyak masyarakat Jakarta yang nggak punya akte lahir. Gimana mau punya KTP? Kita mengedukasi masyarakat dari tahun 2010 untuk berakte lahir. Akte lahir itu adalah hak dasar manusia diakui oleh negara. Jadi kalau orang tua tidak memberikan akte lahirnya kepada anaknya, maka orang tua itu tidak pernah mengakui anak itu diakui oleh negara. Ternyata bukan masalah akte lahir, masalahnya dia banyak kawin tanpa buku nikah. Betul. Karena dia nikah siri, karena kalau nikah dulu buat apa semuanya bayar. Jadi dia menikah secara agama. Akhirnya kepemimpinan Pak Jokowi sama Pak Ahok kayak kemarin ya, kalau tidak salah 2012 ya, saya melakukan namanya MSC ya, MSC nikah isbat nikah massal. Ada 150 pasang di kantor MSC. Kita bawa departemen agamanya, bukan KUA loh. Kepala pengadilan agamanya. Kenapa harus diisbat? Karena kalau dinikahkan saja maka anaknya tetap tidak berlaku surut. Anaknya lahir di luar nikah, binnya bin ibu, aktenya hanya bin ibu. Sehingga akhirnya kita isbat kembali sehingga amar putusannya keluar, baru kita nikahkan lagi di KUA, baru kita perlu buat akte lahirnya. Sampai sekarang akte lahir itu seluruhnya kita edukasi, dan sampai saat ini setiap tanggal 25 kita closing per bulan. Kita closing setiap bulan tanggal 25. Kenapa harus ada closing? Karena masyarakat pernah marah sama kami. Marah kenapa? Dari tanggal 1 belum jadi-jadi. Padahal kita mau tutup itu di tanggal 25, baru kita jalan lagi. Kita akhirnya menjelaskan sama bahwa kita closing tanggal 25 ya. Setelah itu kita jalan. Akte lahir itu menjadi hal yang penting untuk KTP, KK dan semuanya. Kita mengedukasi masyarakat tentang itu. Terus kemudian MSC juga memberikan asuransi sejak 2010. Asuransinya berbentuk asuransi kartu anggota MSC itu hanya fotokopi KTP-nya. Itu tapi berlaku seluruh Jakarta Timur ya, karena waktu itu kan kita masih Jakarta Timur, tidak masuk dapil pemilihan ya. Jadi fungsinya apa? Jika mereka kecelakaan meninggal dunia, dengan kartu anggota itu dapat 2 juta. Jika meninggal karena sakit, dia dapat 1 juta. Kalau kecelakaan saja dia boleh klaim obatnya dalam setahun 500.000. Kalau dari segi prosedurnya sendiri bang? Nggak ada prosedur, dia cuma bawa KTA-nya, KTA MSC, ke kantor MSC datang, bawa bukti kematiannya, kita bayar. Jadi yang menariknya pernah satu kejadian, saya waktu itu lagi sosialisasi, ada ibu-ibu nangis di hadapan saya, dia bilang ini, Pak, saya minta maaf dulu, terima kasih sambil nangis. Saya juga kaget, kenapa Bu? Suaminya meninggal, tapi dia tidak pernah tahu suaminya punya kartu MSC. Akhirnya dia datang kantor MSC dan dapat 1 juta karena suaminya sakit. Itu yang saya bilang, kita tidak pernah sadar bahwa 1 juta itu berarti buat orang-orang yang tidak mampu. Mungkin buat orang yang mampu pikir buat apa 2 juta 1 juta ya, kita nggak pernah pikirin yang mampu gitu ya. Nah, kematiannya kita urus gratis. Kemudian ahli warisnya kita kasih asuransi dapat tanggungannya tadi 1 juta atau 2 juta, atau asuransi jaminan pengobatannya yang 500.000 tadi. Itu program MSC. Juga kemudian saya dibantu oleh Pak Wagub gitu ya, bahwa kalau ada warga Jakarta Timur di dapil saya yang kemudian ijazahnya ditahan, lapor. Ijazahnya ditahan nggak bayar ya, bukan ijazahnya ditahan karena orang mampu memang nggak mau bayar ya, beda ya. Itu lapor, tapi kita verifikasi, kita beresin. Kalau ada zaman sekarang pun sejak ada KJS Jakarta Kartu Sehat masih aja masyarakat ditelantarkan di rumah sakit. Itu pasti kita advokasi. Jadi sekali lagi MSC yang kita bentuk social care. Di luar kadang-kadang banyak majlis taklim yang kita bantu gitu ya. Kemudian malah anggota MSC kita syaratkan dia harus berani masuk ke dalam tolongin orang. Saya pernah bilang
minta maaf kalau dia ditanya, anggota MSC ditanya, kamu orang mana? Dia pasti orang MSC bilang, bukan orang Gerindra. Betul. Tapi kalau ditanya partainya, dia baru bilang partainya Gerindra. Karena label di masyarakat kadang-kadang bersentuhan, bersinggungan, sehingga dia harus bantuin masyarakat. Saya bilang sama teman-teman semua Korlap MSC, sekarang anggotanya ada 20 ribuan. Untuk di Jakarta Timur? Jakarta Timur. Ya. Jadi anggota yang terdaftar loh, ada nomor teleponnya. Jadi seluruh anggota itu saya ingatkan. Jadi kalau selalu mengedepankan baju Gerindranya, takut masyarakat agak beresisten. Sekarang kita bantuin dulu, nanti pelan-pelan dia akan care sama kita. Jadi anggota MSC saya udah isyaratkan, jangan pernah takut tolongin orang. Apapun persoalannya, kematian, sakit, pendidikan, kesehatan, lapor MSC. Akte lahir, lapor MSC. Nggak ada surat nikah, nggak ada buku nikah, lapor MSC. Jadi kita support. Nah itu yang kemudian mereka berani. Malah kita kasih kewenangan mereka, kalau ada musola dibangun, lagi direnovasi, ambil proposalnya, kasih dia lapor ke MSC, pasti MSC bantu. Jadi kenapa begitu? Supaya anggota MSC itu punya power atau punya dipandang di masyarakat. Dan mereka pun agak berwibawa. Kemudian juga teman-teman MSC saya sampaikan, jika kemudian ada program masyarakat ke lurah, ke RW yang musrembangnya nggak jalan, sampaikan kepada saya, ke MSC. Nanti saya yang perjuangkan di Dewan. Alhamdulillah semuanya jalan. Misalnya ada jalan saluran, ambil aja, nggak usah takut. Sehingga orang-orang MSC berani sekali dia di hadapan masyarakat, berhadapan sama siapapun itu. Kadang masyarakat kita nggak berani itu karena dia tidak punya kemampuan dan tidak punya ilmunya. Betul. Sehingga anak-anak MSC saya bekalin ilmu yang cukup memadai, berantem sekalipun dia berani. Karena saya udah kasih tahu bagaimana harus menghadapinya. Untuk sosial aja dia berani melakukan itu. Karenanya itu yang kemudian kita bentuk dan MSC itu sampai sekarang jalan. Kemudian MSC pun sekarang ada bantuan law firm. Jadi ada orang yang kemudian care sama kita, dia kasih law firmnya. Kita kasih bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Jakarta Timur, sekali lagi ya, gratis kalau kemudian dia membutuhkan bantuan hukum kepada kita, baik perdata maupun pidana, kita akan lakukan. Nah itu MSC yang kita jalankan dari tahun 2010. Kenapa harus ada MSC? Ternyata memang masyarakat, walaupun sekarang gubernurnya dan wakil gubernurnya cukup baik menurut saya, tetapi tetap perlu diadvokasi karena banyak juga ternyata penyimpangan atau deviasi dari program yang ternyata kurang memadai di bawah aparaturnya gitu. Kalau dari segi permasalahan-permasalahan di kompleks di DKI Jakarta sendiri, yang menurut Bang Uji sendiri apa sih Bang yang merupakan PR dari Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta sekarang ini? Ya kalau menurut saya yang paling fundamental sebetulnya ya sekarang jadi momok, jadi pembicaraan besar gitu ya. Udah pasti cuma dua materi. Yang pertama adalah macet, yang kedua adalah banjir. Tetapi kalau kita mau bicara yang ketiga, sebetulnya ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan, bahwa ini yang dibutuhkan masyarakat banyak. Tadi yang saya ceritain semua ya. Nah kalau untuk bicara masalah macet dan banjir, ini memang agak komprehensif. Jadi kalau saya boleh menjelaskan bahwa payung hukum dari sebuah pembangunan di daerah ya, provinsi manapun, itu adalah RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kemudian turunannya adalah perda yang namanya perda rencana detail tata ruang. Ini payung hukumnya gitu loh. Kemudian setelah itu turunannya biasanya mereka membuat RPJMD, rencana kerja jangka panjang dan menengah yang 5 tahunan gitu ya. Nah diturunkan dalam RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat namanya RKP gitu ya. Baru APBD. Nah saya mau sampaikan bahwa saya melihat orientasi dari APBD yang sejak Pak Jokowi dan Pak Ahok disajikan ke Dewan itu cukup mengarah kepada bagaimana memperbaiki persoalan dua yang menjadi momok, banjir dan macet. Apa saja? Saya ambil contoh. Waktu dia pertama kali menjadi gubernur DKI Jakarta, dia merevisi, merubah itu, di mana kita pada tahun pertama menganggarkan untuk membeli bus untuk busway itu sebanyak 300 single dan 150 double atau gandeng. Jumlahnya berarti 600. Itu sama dengan 5 tahun Pak Fauzi Bowo beli bus.
sama dengan Pak Fauzi Bowo yang 5 tahun kemarin beli bus ya. Jadi Pemda tuh waktu Pak Jokowi masuk baru punya 500 sekian bus lah gitu ya. Tetapi memang persoalannya adalah gasnya nggak ada. Itu yang kemudian harus ada komunikasi atraktif antara pemerintah pusat dengan daerah. Makanya kemudian ada yang namanya shuttle gas di Monas disediakan. Sampai itu dapat. Kemudian kita lihat juga setelah itu dia mengeluarkan 1000 minibus dalam rangka memperbaiki angkutan minibus. Yang ternyata seluruh minibus itu dikelola oleh perorangan. Ya. Parkirnya di mana saja, bengkelnya di mana saja, tidak masuk dalam pool sehingga tidak bisa diverifikasi. Itu menjadi persoalan. Tetapi sekali lagi pelaksananya pun menjadi persoalan. Program-program lainnya apa? Missing link. Jadi sebetulnya loop line itu dari sebelumnya Pak Jokowi sudah ada. Loop line itu pertemuan antara jalan dengan kereta api. Itu namanya loop line. Di loop line itu sebetulnya Pemda DKI sudah melakukan lebih dari 70% lah kurang lebih ya, sudah melakukan tugasnya. Contohnya mana saja? Ya misalnya Pramuka, Senen, itu jembatannya udah turun semua ya. Jembatan 3 jalannya naik gitu. Tetapi ada titik di mana PJK harus naik. Kitanya yang stay. Tapi dia belum lakuin. Tetapi untuk 2013 kemarin kita menganggarkan misalnya Permata Hijau. Dia akan lupa ya, naik apa turun ya. Jadi namanya flyover atau underpass. Ada 10 flyover underpass di tahun 2013 dan 2014 dalam proyek multi-years. Kemudian missing link. Kemudian jalan-jalan yang kemarin lama itu sulit orang lakukan. Kenapa? Karena ngebebasinnya problem. Jadi kalau ngebebasin problem, akhirnya sebetulnya sudah bebas segini nggak diberesin. Sekarang kita ambil lihat misalnya jalan pinggir tol Kebonjeruk Arjuna, semua udah digedein. Walaupun masih ada belok yang nggak bisa ya gitu ya. Mereka sudah lakukan. Memang persoalannya adalah pembangunan infrastruktur atau road ratio itu cuma 0,1% dari jumlah kendaraan yang 1000 sekian masuk di Jakarta per hari loh. Mobil tuh 100-an, motor tuh 1000-an gitu. Jadi memang nggak sebanding. Nah, yang lain apa? Yang lain adalah jalan tol. Jalan tol kita buat 6 ruas tol. Walaupun ditentang bahwa ini harus dibuat, tetap aja bahwa kita harus menaikkan road ratio-nya. Tetapi itu bukan menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana moda transportasi massal itu jalan. Makanya monorail diinjek harus jalan. Sudah, MRT jalan gitu ya. Ini sebetulnya komunikasi dengan pemerintah pusatnya harus jalan. Nah, setelah moda transportasinya sudah diperbaiki semua, kemudian road rasionya dinaikkan, baru kebijakan. Kebijakan apa itu? Ini tertuang dalam RPJMD Pak Gubernur. Kebijakannya apa? Misalnya kebijakan pemerintah tentang ERP, mengganti 3-in-1 atau pembatasan mobil, misalnya plat nomor atau apalah, park and ride di stasiun dibesarkan, kemudian parkir dimahalkan, on-street dihilangkan, begitu semua itu bagian dari itu. Terus manajemen, traffic management gitu ya, bagaimana lalu lintas diatur misalnya yang kontraflow kah atau apa, itu baru akan dibuat setelah ini bagian ini di jalan. Memang nggak bisa telur sama ayam, tapi harus dilakukan. Kalau kemudian ERP dilakukan atau parkir dimahalkan lebih awal, masyarakat marah sementara transportasi massalnya belum memadai. Nah, karenanya mereka Uber yang di dalam RPJMD yang pertama kali poin satunya adalah moda transportasi massal. Jadi sabar-sabar karena ini pekerjaan fisik membutuhkan waktu yang tidak bisa dipercepat. Beda dengan kerjaan sosial yang waktunya bisa kadang-kadang secepat kilat gitu ya. Sama seperti misalnya Pak Jokowi, kepuasannya gubernur yang baru secara kepuasan masyarakat puas sekali dibanding 5 tahun Pak gubernur yang lama. Kepuasan loh secara, bukan pembangunan secara fisik. Itu persoalan macet gitu ya, yang kita tidak bisa bendung masuknya orang ke Jakarta. Jakarta itu pada pagi hari atau pada pagi hari kurang lebih 11 sampai 12 juta, padahal pada malam hari cuma 9 juta. Berarti berapa trafiknya? Tetapi sekali lagi kalau pemerintah pusat nggak turun tangan menyatukan RT RW Jabotabek Bonjol, pasti masalah. Karena kita nggak bisa berhenti di tempat kita, harus berhenti di tempat ujungnya, hulunya.
hulunya misalnya Tangerang gitu ya. Kalau kita misalnya bikin Lebak Bulus lah, Lebak Bulus terus ke Ciputatnya bagaimana? Atau dari Lebak Bulus berhenti semua di situ, mati semua di situ. Sehingga memang harus terkoneksi semua. Itu yang kita bilang dengan moda transformasi. Itu yang kita bilang kebijakan itu memerlukan kebijakan pemerintah pusat karena otonomi daerah sulit untuk kita intervensi kepada wilayah masing-masing. Mereka punya kemampuan sendiri. Oke. Persoalan banjir sekarang. Boleh. Banjir. Persoalan banjir ini sebetulnya persoalan yang klasik, tetapi saya mau sampaikan bahwa bukan kemudian kita mengkambing hitamkan pemerintah pusat. Sekali lagi bukan. Bahwa sebagian besar persoalan banjir adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kenapa saya bilang? Saya mau kategorikan dua materi. Pertama, banjir sama genangan itu berbeda. Betul. Tapi memang dulu pas masih Pak Foke sendiri sering ini coba genangan itu sering masyarakat sering ini harusnya tanggung jawab dari dari Pemprov dong. Ya. Jadi gini, genangan adalah pada saat hujan ya, air menggenang akibat saluran drainase kecil tidak memadai menampung, kemudian menggenang. Biasanya umurnya zaman paling 1, 2, 3 jam. Oke, hilang kan? Kalau banjir akibat luapan air sungai itu berbeda. Makanya banjir pada saat hujan dan tidak hujan bisa jadi banjir karena luapan air sungai. Sementara 13 sungai itu adalah milik pemerintah pusat. Kita tidak boleh touch. Hulunya ada di Jakarta, hilirnya semua di atas. Hilirnya di Jakarta, hulunya semua di daerah Bogor, Bekasi sana lah gitu. Yang masuk ke Jakarta di hulunya mungkin daerah Bogor gitu ya, itu besar, lebar, dalam. Masuk ke Jakarta sempit dan dangkal, sehingga debitnya kan berkurang, sehingga dia tumpah gitu. Nah, ini kan sebetulnya kejadian ini kejadian masa lalu di mana pembiaran pembangunan rumah satu demi satu dibiarkan sehingga menjadi rumahnya banyak, sehingga sulit. Makanya saya udah bilang tadi bahwa sebetulnya mengatasinya yang paling utama adalah bagaimana membuat sodetan besar di hulunya. Di hulunya itu kenapa zaman setelah Bung Karno kalau nggak salah ya, kenapa zaman Bung Karno bisa bikin bendungan Jatiluhur dengan satu sungai Citarum saja, tapi kita 13 sungai kita nggak bisa bikin bendungan. Bendungan itu yang boleh bikin pemerintah pusat loh. Sampai saat ini bendungan itu bisa membuat Jakarta minum air bersih. Karena sumber air baku kita Jatiluhur. Itu mengalir lewat Banjil Kanar Barat. Nah, kemudian itu bisa menampung segitu banyak, kemudian kita bisa pakai air buat air minum. Kenapa 13 sungai kita nggak bikin sodetan, kemudian kita bisa menampung air itu, bisa membuat waterway di Jakarta hidup, ya, bisa membuat air baku sendiri. Nah, persoalannya adalah balik lagi ke RT RW. Kalau kita mau beli tanah luas di daerah hulu, boleh nggak? Nanti jangan kita boleh, ternyata warnanya tidak boleh dibangun waduk. Hanya boleh dibangun rumah, kan percuma. Ini yang kemudian RT RW-nya menjadi persoalan. Kenapa kita harus beli di hulu? Karena kalau beli di dalam kota atau di pinggiran Jakarta, pertama tanahnya mahal, kedua luasannya tidak banyak, ketiga resistensi sosial politiknya tinggi, tanahnya sangat produktif. Kalau di hulu tanahnya tidak produktif, kita bikin sodetan besar. Makanya karena itu lagi dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan wilayah. Karenanya yang paling urgent pertama kali adalah bagaimana merapitalisasi seluruh waduk. Yang paling vital dua waduk besar adalah Ria Rio dan Waduk Pluit. Ya, kalau Waduk Pluit itu pengaruh besar karena semua ngalirnya ke situ. Di situ ada rumah pompa yang besar sehingga itu akan dipompa. Ada folder, namanya folder. Folder itu rumah pompa dan saringan sampah di situ. Apalagi mengedukasi masyarakat, kita masih problem terhadap buang sampah gitu ya. Nah, genangan tadi banjir masalahnya menurut saya harus buat sodetan besar, harus punya terobosan baru lah. Bagaimana melebarkan sungai ya, merapitalisasi pinggiran sungai yang baik. Nah, itu menurut saya komunikasi pemerintah pusat sangat diperlukan. Terus kalau genangan 100% tanggung jawab pemerintah daerah. Kita harus tahu bahwa drainase Jakarta zaman Belanda.
drainase Jakarta saluran mikro itu ternyata lebih rendah dari saluran tersiernya dan saluran makronya, sehingga dia nggak bisa mengalir secara gravitasi. Sehingga perlu, makanya di Jakarta sangat banyak yang namanya mobile pump atau rumah pompa. Harus pakai pompa-pompa. Karena kalau kita membuat drainasenya lagi berapa banyak, makanya di beberapa tempat dibuat pompa. Yang udah besar misalnya perbaharuan di Sudirman. Sudirman, Tamrin itu sudah drainase besar, yang lain masih pada kecil. Dan yang menjadi lagi persoalan adalah bahwa void di pinggiran drainase itu seringkali kebersihan menyapu semuanya dibuang aja ke situ. Banyak kan seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat kemarin di bulan Desember akhir, kita bisa lihat hampir seluruh orang bekerja masuk ke gorong-gorong, masukin tanah ke karung. Betul. Nggak ada lagi caranya karena drainase kecil. Kalau drainase besar nggak pakai orang lagi, karena pakai alat karena drainase kecil, sehingga kenapa energi sangat dibutuhkan banyak dan waktu perlu panjang. Karenanya perlahan-lahan itu akan dilakukan terus oleh pemerintah daerah, dan anggarannya kita di Dewan support itu gitu. Kalau dari segi peran dari fraksi Gerindra sendiri untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta yang digawangi oleh Bapak Jokowi dan Ahok. Ya, kalau kita dari fraksi Gerindra pasti akan support terus ya, mengkomunikasikan dengan teman-teman di dewan lainnya ya, supaya approve lah. Tetapi sepanjang saat ini nggak ada persoalan kita komunikasiin, karena memang programnya nggak macam-macam dan nggak neko-neko. Memang programnya membuat masyarakat banyak, jadi saya pun nggak kesulitan mengkomunikasikannya, dan mereka pun approve. Sejak awal mereka approve, jadi nggak ada persoalan lah. Jadi Gerindra, kecuali kalau ada mentok baru kita penetrasi, tapi sampai saat ini nggak ada persoalan. Gerindra walaupun di fraksi Gerindra cuma 6 jumlahnya, tapi cukup bisa menjadi simbol dalam mengambil banyak keputusan. Gitu. Itu memang salah satu apresiasi yang perlu kita berikan kepada fraksi Gerindra yang ada di DKI Jakarta ya, Bang ya? Ya, memang seperti itu. Jadi dan fraksi Gerindra berkali-kali saya sampaikan bahwa ruangan yang sering terbuka lebar, yang sering datengin masyarakat, yang sering datengin wartawan cuma fraksi Gerindra. Jadi dan seringkali kita mengadvokasi banyak lah. Apalagi sekarang gubernurnya, wakil gubernur kita gitu ya. Tapi sekarang masyarakat agak aneh. Sejak gubernur dan wakil gubernur Pak Jokowi gitu ya, dia nggak datang ke dewan lagi loh. Alasannya? Ya dia sering datang langsung ke sana. Langsung karena ke sana lebih mudah gitu, ketemu juga. Dan dia pikir ya memang kan decision dari di sana, kita hanya mengadvokasiin gitu kan. Jadi memang karena ke sana juga mudah gitu. Kalau dulu kan ke sana agak sulit orang ketemu. Kalau di sana saya pikir di tempat yang aku berkali-kali saya datang, orang datang lalu ketemu dia bisa tuh. Jadi emang nggak kesulitan juga gitu. Jadi kalau dulu kita karena sulit kali ya. Betul. Jadi sekarang datang aja dia. Jadi aksesnya sudah sangat mudah. Ya sudah sangat mudah. Masyarakat bisa datang untuk ketemu gitu. Jadi makanya nggak perlu demo menurut saya. Jadi kalau demo salah. Menurut saya kalau ada apa-apa datengin aja ketemu, minta keterangan. Dia akan terima tuh. Gitu. Oke, dan nanti kita bakal sambung lagi perbincangan kita bersama dengan Bang Uci, dan tetap stay tune terus di Indonesia Raya FM, saatnya beraksi untuk Indonesia. Indonesia Raya FM, Indonesia Raya. Yang masih di programnya PSD 17, perbincangan santai dengan satu tokoh yang pada sore ini sudah bersama kita. Masih bersama kita itu Bang Uci yang merupakan ketua fraksi DPRD Gerindra DKI dan juga merupakan caleg dari Dapil 6 nomor urut 1. Dan kalau kita menyinggung tentang permasalahan pencalekan nih Bang ya, yang mewakili Kecamatan Makassar, Pasar Rebo, Cipayung dan Ciracas, ini karakter dari masyarakat di dapil tersebut seperti apa sih Bang, kalau bisa dibagi? Jadi lokasi dapil 6 itu timur jauh. Timur yang mendekati perbatasan dengan Jawa Barat ya, dengan Depok. Karakternya agak banyak padat, banyak kumuh gitu ya. Tetapi memang punya religius yang cukup memadai, cukup kuat lah ya. Hampir sebagian besar orang bilang orang Betawi, tapi menurut saya sih tidak juga. Tetapi kalau kita bicara karakter orang Jakarta, sulit kita tebak gitu loh. Bahwa tetapi buat mereka, sepanjang saya melakukan dari tahun saya menjadi anggota dewan,
dia nggak bisa lagi kita bicara dengan sebuah angan-angan. Memang harus kita lakukan gitu. Betul. Dan mereka sangat cerdas pada saat kita menyampaikan janji saja satu hari kita lengah itu dia pasti tagih. Karenanya seringkali saya sampaikan ke MSC pada saat orang klaim gitu ya harus 2 hari, kasih 2 hari. Karena kita kasih 1 bulan, toh sama juga kita kasih. Betul. Jangan pernah ditunda. Rasanya berbeda walaupun kita kasihnya sama di bulan depan tuh, tapi rasanya beda dan energinya juga beda. Gaungnya berbeda, makanya menurut saya udah sampaikan kepada pengurus jangan pernah tunda, harus langsung dikasih. MSC ini juga sekarang dalam waktu dekat kita akan launching namanya mobil cerdas. Oke. Mungkin tanggal 27 Januari nanti. Mobil cerdas itu mobil itu perpustakaan keliling. Nanti di dalam perpustakaan itu kebetulan sekali saya waktu itu agak terenyus ketika ketemu dengan kampung buku di Jakarta Timur, ada di Cibubur. Saya kaget, ada orang tua pensiunan, istrinya juga pensiunan di Taman Mini, guru nari gitu ya. Dia bikin perpustakaan gratis kepada orang, keponakannya yang bikin. Itu semua orang baca buku di situ. Kalau baca buku, emaknya disuruh latihan rebanan itu kayak rebanan gitu ya, kasidah gitu ya. So anaknya belajar nari di atas, sama istrinya. Waktu nari saya kaget, bajunya cuma 1, jadi ganti-gantian tunggu gitu. Begitu orang sementara sebelah sana ini pinggir kali perbatasan sebelah sana dikit itu cuma 50 meter ada sekolah Al-Azhar yang gede gitu. Nah, ini yang menurut saya agak ironis karenanya tuh kemudian saya bekerja sama mereka, akhirnya kita bikin yang namanya buku mobil cerdas. Isinya perpustakaan, tetapi perpustakaan itu akan kita keliling setiap kecamatan, di mana di kecamatan yang kita keliling itu kita akan tampilkan yoyo karena kita ngebina kelompok yoyo. Jadi yoyo anak-anak SMP yoyo nasional itu kebetulan di bawah kampung buku itu sudah sering ke MSC. Jadi kita kerja sama dia. Ya pokoknya setiap kali buku nanti metodenya ya agendanya mobil itu parkir, kemudian ada kegiatan yoyo, permainan demprak atau congklak atau apa ada juga, terus ada baca buku, ada susu dibagikan gitu ya. Rencananya begitu. Nah kemarin setiap 1 bulan sekali mungkin kalau nanti kita bisa lihat sama-sama, saya minggu depan pertengahan Januari ini yang kedua ya, kita mengadakan cara sehat mandiri kepada masyarakat. Kita ajarin bagaimana ilmu tapping, menapping diri sendiri supaya dirinya sehat, menghilangkan fobia, menghilangkan penyakit untuk dirinya dia, anak istrinya dia, bila pun dia tolongin keluarga dan tetangga-tetangganya, dan kita kasih trainingnya gratis. Waktu training angkatan pertama ada 70 orang di kantor MSC itu. Tapi kita bilang kalau Anda sudah di training, Anda harus lakukan itu dan Anda harus tolongin orang. Itu secara seperti apa sih Bang maksudnya? Jadi ilmu tapping itu di mana di dunia sudah dilakukan, EFT, emotional freedom technique gitu ya. Di dunia udah dilakukan, di Amerika lah udah 1 juta orang menapping dirinya dia. Tapping itu ilmu akupuntur, menapping akupuntur, bergaya akupuntur yang dipakai oleh ribuan tahun yang lalu oleh masyarakat Cina kuno gitu ya. Aliran darah ya tapping, kemudian ada doanya. Biasanya kalau orang fobia gitu ya, ya langsung bisa hilang tuh. Misalnya fobia cecak gitu, kita kasih aja. Biar kemarin kita kasih kecoa, kita taruh di plastik, terus cacing taruh di plastik ya, contoh-contoh ya. Terus kemudian ada yang sakit, kita tapping sama-sama. Itu maksudnya sama kayak hipnotis atau beda? Beda. Bukan ini psikologi tapi bukan hipnoterapi ya gitu. Tapi banyak kan trainernya kita yang kita kasih itu juga banyak orang psikologi. Jadi begini, supaya ini kan sebetulnya sama dengan BPJS. Pada saat semua masyarakat dapat asuransi kesehatan masuk rumah sakit, tahun berikutnya harus ada dokter yang mengedukasi seluruh masyarakat itu supaya preventif. Nah, kita mau preventifnya masyarakat tapi tanpa obat. Karena obat itu pasti merusak sel yang lain walaupun yang satunya sembuh gitu. Karenanya caranya dengan 2 jari. Sepanjang orang itu punya 2 jari, 2 jari gitu ya, sepanjang orang itu punya 2 jari maka dia bisa melakukan tapping. Nah, jadi itu kita berikan edukasi ke masyarakat dan Januari ini kalau nggak salah mudah-mudahan pertengahan Januari ini kita buat yang kedua. Kalau dari respon sendiri dari masyarakat sekitar dengan
kegiatan-kegiatan yang abang lakukan ini seperti apa? Banyak dan selalu penuh. Oke. Dan memang kita bikin kegiatan bukan kegiatan yang sifatnya mengada-ada atau hanya untuk kumpul-kumpul. Kita nggak biasa tuh kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol nggak biasa. Pokoknya kita pasti bisa bikin kegiatan yang punya manfaat gitu. Kalau nggak punya manfaat ngapain kumpulin orang? Kita punya banyak kesibukan gitu ya. Masyarakat juga punya banyak, udah waktunya sedikit itu harus pontang-panting cari nafkah, terus kemudian kita kumpul-kumpul ngapain? Nggak. Di MSC nggak begitu. MSC hanya menjalankan hal-hal yang kita anggap positif, membantu orang. Oke, kalau dari segi permasalahan-permasalahan di 4 kecamatan yang dari kacamata abang sendiri apa sih bang di antara 4 kecamatan itu? Kalau di 4 kecamatan yang paling parah sebetulnya mengedukasi masyarakat lah. Jadi masyarakat di sana masih middle low, sehingga harus diedukasi lebih banyak. Kemampuan social care-nya itu kurang. Ya karena masyarakat sehingga mereka hari-hari bergerak untuk dirinya sendiri gitu ya. Bergerak untuk diri sendiri. Sepertinya hidup itu untuk fighter hidupnya dia, sehingga memperhatikan kiri kanan enggak. Kadang-kadang juga ya udah seperti itu, tetangganya sakit didiemin aja, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita support. Kemudian infrastruktur juga masih ketinggalan dibanding wilayah lain ya. Dibanding wilayah dapil lain, infrastruktur masih problem. Karenanya kalau infrastruktur kita akan support kepada Pemda biasanya. Saya kalau kemudian tidak bisa, saya biasanya baru saya lapor. Wah itu nggak bener tuh saya bilang. Tapi selama ini nggak ada persoalan, nggak pernah saya lapor juga gitu. Karena ternyata selama ini juga nggak ada persoalan juga gitu. Selama ini MSC banyak berbuat lah buat masyarakat wilayah Jakarta Timur ya. Anak-anaknya masih pada muda semua, terregister nomornya terregister gitu ya. KTA yang terregister. Jadi satu kita bilang korlap gitu ya. Betul. Kita ada metode. Satu korlap itu 20 orang, 19 orang. Korlapnya satu, anggotanya 19. Oke. Tugasnya apa satu itu? Dia harus menjaga yang 19 orang. Dalam keadaan sakit, meninggal, tidak berpendidikan, tidak sekolah, tidak punya akta lahir, apa saja. Atau tetangganya, keluarganya 19 itu. Dalam keadaan susah apapun, lapor kepada korlapnya ke MSC beresin. Jadi, terus kemudian ada korwe. Korwe itu 10 korlap. Per RW gitu? Ya, korlap, ada korwe. Jadi, korwe itu 10 korlap. 10 korlap ya. Jadi, kalau Anda mau jadi korwe, harus ada 10 korlapnya. Nah, jadi kira-kira ada 200. Ya, 200. Korwe itu hanya mengkoordinasikan bahwa korlapnya berjalan dengan baik. Terus ya anggotanya boleh nggak jadi korlap? Boleh, sepanjang dia bawa anggotanya lagi 19 lagi di bawahnya. Oke, kalau dari segi masyarakat, cara mengajak masyarakat untuk bergabung di MSC sendiri yang abang punya itu seperti apa bang? Nggak diajak. Jadi mereka secara caranya saya bilang tadi, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu pasang spanduk, nggak ada yang kenal Sanusi, nggak ada yang kenal MSC, kita berbuat aja. Jadi Anda harus berani tarik orang. Kamu sakit, ayo ikut saya. Ada proposal itu ya, musola, tarik. Itu RW, Pak RW butuh sarana olahraga, tarik. Kita bantuin sarana olahraga, tenis meja terutama ya, kita bantuin. Dan bukan saya yang bantuin, saya bilang sama masyarakat, ini bukan dari kami, ini dari Pemda. Karena waktu saya lihat di Pemda ada 200 lebih kali di gudang, nggak dibagiin. Ngapain begitu? Tapi syaratnya harus pakai surat dari RW. Surat dari RW disampaikan ke dinas, saya cuma bantu dinas, tolong bantu dong, ini daripada taruh di gudang. Jadi nggak ada, kita nggak pernah ngajak, tapi kita kasih tahu. Kalau sosialisasi biasa kita kasih tahu apa sih manfaatnya MSC gitu. Kalau kemudian ada isu, beberapa kali ada beberapa orang datang ke saya gitu yang dianggap koordinatornya gitu, dia bilang ini, bang, waduh partai lain udah ngasih ini bang, ngasih ini, ngasih itu, terus kenapa anggota kita bisa goyang nih bang? Terus ya gimana nih bang, kalau goyang tinggalin, saya bilang. Anda ketuanya udah bagus ngasih kesejahteraan sosial sama dia, udah punya kartu MSC, diasuransiin kan, ada apa biarin aja, mau dia mau ngapain terima, dikasih apapun terima. Kalau kemudian bapak berat menjaganya, lepasin, nggak apa-apa, nggak ada nilainya. Kalau orang misalnya kasih rupiah sekian perak, nggak ada nilainya. Sementara kalau pakai kartu itu Anda bergabung MSC 5 tahun, dia akan dijamin di cover itu, di cover kehidupan sosialnya, kehidupan macam-macam.
memang nggak gampang mengedukasi masyarakat. Tapi kalau kemudian kita terlalu goyang dengan permainan tadi, bang, ini, iya kita pusing sendiri, nggak apa-apa, lepas nggak apa-apa. Tapi saya yakin lah mereka saat kenal MSC mereka nggak mungkin kabur dari MSC karena mereka tahu begitu banyak manfaatnya gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang sosialisasi sendiri bang, cara yang abang lakuin tuh seperti apa sih bang untuk sosialisasi penyalekan ini bang? Jadi cara yang saya lakuin adalah datang. Datang, terus bagaimana datangnya gitu? Datangnya yang dari korlap tadi. Korlapnya nanti ngundang di sini, ngundang sekarang. Kalau korlapnya kemarin korlap di data udah berapa ya? Kalau 20.000 kurang lebih ada 1.000-an lah. Nggak sampai sih, masih mungkin 800-an atau 900 itu kan nggak ada. Nah, dia datang, dia minta agenda. Nah sekarang kebetulan kemarin kita sibuk gitu ya, mungkin habis tahun baru saya bilang, habis tahun baru kemudian sayanya agak kurang sehat nih, mungkin ya pertengahan Januari kita mulai konsentrasi terjun ke lapangan lah. Mungkin sehari 2 kali 3 kali karena mereka pengen ketemu, pengen denger, mereka udah denger MSC gitu, tapi mereka pengen tahu yang sanusinya yang mana, atau nggak pernah, mereka belum tentu tahu sanusinya gitu. Jadi kalau abang itu bukan ngeliatin dari sanusinya sendiri dong, dari MSC-nya. Karena saya udah bilang tadi gini, prinsip kami adalah sama teman-teman karena ini social care, jangan pernah berpikir saat ini bergeraklah membantu masyarakat. Nggak ada gunanya kita berpikir, udah bergerakannya masyarakat butuh sekarang, bukan butuh kita mikir apa enggak. Terus nggak usah pikir saya jadi dan nggak jadi, nggak perlu pikir tentang itu, bergerak aja bantuin orang akan tahu. Jadi teman-teman, kalau saya sosialisasi saya bilang teman-teman saya ini perutnya belum tentu kenyang loh, tapi dia masih mikirin orang lain. Tapi percaya kalau kita mikirin orang lain, kita bantu orang, kita nggak pernah bakal kelaparan. Itu udah fitrah itu. Jadi selalu mereka lakuin itu. Jadi memang mereka kangen sekali kapan jadwal kita mau datang gitu ya. MSC-nya mereka tahu, tetapi belum tentu mereka kenal atau lihat muka sanusinya gitu ya. Tetapi buat kita sebetulnya yang penting sasarannya itu tepat, sampai gitu, bahwa sekali lagi bahwa program-program MSC tepat ke masyarakat dan masyarakat suka menerima gitu ya. Saya berapa kali menjadi pembicara untuk di Gerindra, ya, DPC, DPD. Saya bilang apa? Jangan pernah bangga pakai baju Gerindra, ada Garuda di sini, ada gambar Prabowo. Terus kalau lu pakai baju cuma jalan di tempat betantang-betantang mau ngapain? Nggak pernah bakal sampai Prabowo jadi presiden, saya bilang gitu. Jadi yang benar itu pakai baju, nggak pakai baju bukan itu. Yang benar itu bagaimana Anda berdaya di masyarakat, membantu masyarakat. Kalau Anda cuma pakai baju doang, jangan-jangan Anda doang yang milih, istri Anda belum tentu mau milih. Tapi kalau Anda berdaya di masyarakat, bantuin orang, Anda minta suruh masyarakat apa, dia pasti ikut. Jangan kemudian klaim Anda misalnya klaim punya 100, punya 200, orang ngurus diri sendiri aja susah gitu. Karenanya menurut saya logika itu kita sampaikan sama teman-teman. Udah, kalau tujuannya adalah Pak Prabowo jadi presiden, saat ini bergerak saja. Bergerak aja. Nanti di ujung Pilpres baru kita sama-sama gerak bahwa ini MSC ada lambang Garudanya, itu Prabowo jadi presiden. Tapi kalau kemudian kita nggak bergerak, percuma, nggak ada yang tahu, nggak ada yang merasa manfaat terhadap Gerindranya gitu loh. Karenanya menurut saya memang harus dilakukan dari sekarang. Udah, masyarakat butuh itu, butuh yang nyata dari semua program itu. Kalau dari segi sosialisasi yang abang lakukan, itu kebanyakan masyarakat yang ditanyakan itu apa sih bang? Misalnya saya pengen ini, nanti kalau abang Uci jadi atau gimana bang? Nggak ada. Kalau saya kesana nggak ada yang pernah minta, nggak ada yang pernah nanya kalau jadi apa. Karena saya nggak bicara kalau jadi. Saya bicara tentang apa yang sudah kita lakukan. Malah saya tantangin berapa. Karena waktu dulu ada yang bilang, Bang Haji bisa aja. Kapan ke makam gratis? Saya tantangin, mau meninggal besok kita gratisin. Saya tantangin. Jadi kalau saya bicara sosialisasi, bicara tentang MSC yang saya sebutkan tadi tuh urutannya terus itu ya, detail. Jadi kita nggak bicara tentang itu. Malah masyarakat saya suruh, kalau masyarakat atau komen ada banyak, saya bilang tunjuk di sini orang mudanya siapa jadi korlap di sini.
udah berurusan sama MSC, dia yang mobilisasi orang di sini, ada sakit, ada meninggal, mau sekolah, akte lahir, apa, bilang anak muda di sini ke MSC urusin, selesai. Satu kelurahan pun tinggal bagi berapa orang aja. Bila perlu kita bayar anak mudanya berapa sih? Misalnya anak mudanya warganya patungan dia sehari 100 perak gitu ya. Nunjuk SPG apa korlap gitu ya, silakan bergabung sama MSC. Saya selalu begitu. Jadi alhamdulillah ya, nggak ada yang minta loh, nggak ada yang nanya. Paling kalau yang minta kayak ibu-ibu, Pak nih majelis taklim nggak ada sound system ya, pasti kita kasih sound system. Nggak pernah macam-macam. Ada yang, Pak ini kita kan udah anggota nih, terus kita mau piknik nggak apa-apa. Kalau piknik kita siapinnya kapan mau piknik, nggak ada macam-macam. Karena yang kita sampaikan mereka paham bahwa kita sudah melakukan, bukan kita baru bercerita yang akan kita lakukan, bukan. Memang kita lakukan. Mereka tahu itu. Jadi kira-kira bukan angan-angan yang diberikan sama masyarakat, jadi udah real yang udah abang lakukan kalau gitu. Iya, ya memang dari tahun 2010 tadi kita udah lakukan gitu. Jadi nggak ada persoalan tentang itu. Oke. Kalau dibilang buat 2014 ini, visi misi apa yang abang pengen lakukan nantinya Pak sampai 2019 nantinya bang kalau misalnya? Ya, jadi sebetulnya visinya itu masih ada dalam statement di MSC ya. Di MSC itu memang kita misinya menjadi social care gitu ya. Visinya menjadi social care gitu. Misinya ya kita mengadvokasi terus masyarakat. Sepanjang masyarakat masih butuh advokasi, sepanjang itu MSC hadir. Kan ternyata nggak sampai. Nggak semuanya sampai, nggak semuanya paham, nggak semuanya tahu, nggak semuanya berkemampuan gitu. Ketakutan lah ngadepin ini, udah. Makanya kalau kami datang biasanya kita suruh berani lawan, saya bilang gitu. Bila perlu tendang mejanya, nggak usah takut, ada ilmunya. Nanti ada apa bilang. Kenapa? Karena mereka nggak pernah tahu caranya gitu, sehingga mereka baru gini udah takut. Nggak salah gitu. Menurut saya harus diedukasi masyarakat itu. Kenapa? Karena memang di setiap birokrasi itu tidak pernah memberikan ruang untuk orang mengerti gitu, sepertinya ditutup-tutupin segala macam. Ini yang saya nggak bisa masuk ke ranah itu karena kita advokasi saja gitu. Kalau dari segi MSC sendiri tuh bisa punya rencana untuk lebih ke nasional nggak sih bang? Maksudnya lebih DKI semua bisa ke cover buat sebetulnya MSC mau berapa kali ada warga yang bilang, Bang bisa nggak kalau saudara saya di Jakarta Selatan begini cerita yang sama ya. Betul. Saya bilang harusnya bisa, tapi MSC-nya kewalahan, nggak ada. Terus siapa korlapnya di sana? Saya kan nggak ada komunikasi sama korlapnya. Sekali lagi saya dalam sosialisasi cuma bilang satu, MSC tidak akan peduli kalau warga sekitarnya tidak peduli. Ya ingat tuh ya. Jadi kalau ada yang meninggal, dia warganya nggak peduli, kita nggak mau peduli. Ngapain? Orang kita nggak kenal. Harus ada yang peduli sama orang yang kena musibah. Itulah sense of belonging, itulah kegotong royongan, kebersamaan. Jadi yang kena musibah diem aja, tetangganya yang telepon MSC, baru SMS jalan. Jangan yang kena musibah yang jalan. Jadi itu. Nah pertanyaannya, kalau di Jakarta siapa yang mau telepon MSC-nya? Orangnya siapa? Korlap kita nggak ada gitu loh. Tapi kalau dari segi sendiri punya keinginan nggak sih bang untuk bikin MSC lebih gede lagi kalau sebetulnya ini menarik ya. Jadi saya bikin ini sebetulnya sesuatu yang karena hobi juga kali ya, menarik lah. Pengen gitu loh, cuma memang nggak tahu kira-kira sampai nggak korlap itu bisa sama-sama ke kita gitu ya. Harusnya bisa, tetapi emang energinya harus butuh lebih banyak ya. Karena kami lagi bikin program sebetulnya tentang guru ngaji. Guru ngaji yang kadang ngajar kadang enggak, orang kadang dibayar 100.000, kadang enggak. Cuma memang sampai saat ini kami sulit mendapatkan guru ngaji. Ada orang datang tiba-tiba, Bang saya guru ngaji, kita mau bantuin insentifnya. Tapi saya cuma satu mintanya, Anda bikin silabusnya, terus bikin muridnya siapa, Anda harus absen. Jadi jangan orang gurunya udah ngajinya rutin, anak muridnya kadang ngaji kadang enggak, orang tuanya panggil. Gitu loh, orang tuanya panggil, pastikan bahwa anaknya suruh ngaji. Ini kan kadang-kadang orang tua udah sekolah gratis, nggak sekolah didiemin. Ngaji gratis, ngaji nggak ngaji didiemin. Gurunya diem juga. Harusnya kalau anak murid udah nggak ngaji 2 hari, datengin. Makanya guru ngajinya
tadinya kita mau ikutin training EFT tadi. Nah, supaya dia bisa berdaya buat hidupnya. Waktu saya ikut trainingnya, ada seorang marbot bisa dapat lo 5 juta sebulan karena dia bisa ngobatin banyak orang. Dengan tapping itu. Nah, jadi itu memberdayakan dirinya dia, keluarga, dan bisa menjadi income sebetulnya. Nah, terus kita bisa, tetapi tetap kalau guru ngaji kita mau support. Sebetulnya teman-teman saya banyak yang mau support, cuma asal komunikasinya bisa dipercaya. Saya gampang kok, tinggal kita bilang teman-teman saya, lo bantu guru ngaji ada 5 kali 500 2,5 juta ya transfer. Kita tinggal bikin, asal kita buat laporan ya ngajinya ini ke sana setiap bulan gitu ya. Terus hadiahnya apa? Dikirimin Fatihah setiap habis ngaji, dia seneng tuh. Cuma masalahnya kita harus memprepare itu dengan baik, guru ngajinya harus benar, kan jaga nama baik. Sepanjang sistemnya belum siap, kita nggak mau sosialisasi. Sepanjang infrastrukturnya belum siap, kita nggak mau. Karenanya untuk ini kita masih belum jalan. Kalau dari segi kita tahu nih Bang, kalau misalnya politik itu memang berhubungan dengan uang nih Bang. Kalau Abang sendiri menanggapi tentang money politik sendiri seperti apa Bang, kalau boleh tahu sih? Nah, saya nggak ngerti money politik ini. Saya nggak pernah ngalamin, dan money politiknya di mana ya? Saya pernah dengar yang masyarakat dikasih ini, dikasih itu. Ya masyarakat terima-terima aja, tapi emang susah sih dibuktikan money politik ya. Betul. Biasa kata orang money politik serangan fajar dan segala macam. Saya nggak tahu tentang itu gitu. Tapi bahwa seharusnya nggak usah lah. Jangan gini. Sekian tahun masyarakat kita dibodohin dengan itu. Sekian tahun masyarakat kita dibuat menjadi pragmatis gitu. Sekian tahun masyarakat kita udah menjadi sifatnya semua menjadi fast moving gitu ya, tanpa berpikir, tanpa bekerja segala macam, sehingga semuanya dianggap menjadi pragmatis lah gitu. Betul. Jadi menurut saya jangan kemudian saat negara sudah memberikan ruang banyak untuk demokrasi, kita malah mematikan lagi keran masyarakat lebih cerdas. Jangan, menurut saya nggak baik lah. Jadi harapan saya sebetulnya caleg-caleg Gerindra nggak melakukan itu ya, harus mengedukasi masyarakat aja bahwa ya harus cerdas. Dan ini pertanyaan terakhir sih Bang ya sebenarnya. Kalau misalnya saya merupakan salah satu kalau dibilang sih tinggal yang dapil nih, Abang nih, dapil 6 ini. Alasan saya harus memilih Abang itu apa Bang? Kalau misalnya saya ini merupakan salah satu pemilih di dapil Abang, kenapa saya harus memilih Bang Uci yang bakal saya pilih pada 9 April 2014 Bang? Kalau misalnya bertanya. Ini yang menarik nih. Setiap saya sosialisasi, saya hampir tidak pernah menyebutkan bahwa mohon dukungan ya, saya mau nyalek lagi, nggak pernah. Mohon izin ya, saya mau nyalek lagi, nggak pernah. Udah saya MSC sosialisasi, udah nggak pernah sekalipun saya mengucapkan itu. Jadi nggak juga kemudian ada orang yang misalnya gitu ya, saya mau dukung Bang Haji, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu, ada satu komunitas datang ke saya karena dia punya masalah. Masalahnya sudah 30 tahun tanahnya bermasalah, suratnya nggak ada, semua udah tinggal, rumahnya ada, udah gitu semuanya orang-orang Tapanuli datang. Akhirnya saya datang kayak lawyers club. Dia bilang kalau Abang bisa beresin kita pilih Abang, nggak usah pilih saya, nggak apa-apa, urusan nolongin kita tolongin orang bapak masyarakat Jakarta, kalau masalah kita tolongin, kita tolongin loh sampai beres. Tapi nggak tahu milih saya apa nggak, biarin aja. Dia akan paham bahwa kalau kemudian saya nggak ngerti juga masyarakat kan sebetulnya nuraninya lebih cerdas dibanding orang-orang yang middle up ya. Lebih mudah tersentuh masyarakat. Makanya kadang-kadang kenapa orang dikasih uang sedikit aja langsung ingat, tapi karena nggak ada sesuatu yang lebih menarik yang dari itu. Tapi kalau kami menawarkan bukan pasaran uang, jaminan sosial dia sepanjang saat, sepanjang hidup, makanya perlu diedukasi. Sama seperti asuransi dulu tidak berkembang di Indonesia kan karena kurang teredukasi kan. Orang Indonesia itu karena pragmatis, maunya instan, dapat duit. Padahal duit paling berapa ya? Paling 100.000 misalnya gitu ya. 100.000, padahal kalau dia besok sakit dia 500.000 tuh. Meninggal dia dapat 2 juta, dia nggak pernah kepikir itu. Misalnya ya, karena kita tuh selalu dibuat instan. Pemikiran kita dibikin kodok, kerdil lah gitu ya. Jadi maksud saya itulah yang perlu kita mengedukasi masyarakat.
dengan pemikiran yang baru sesuai dengan visinya Gerindra ya. Kalau kemudian masyarakatnya kerdil, Prabowo jadi presiden lebih ribet lagi, susah lagi. Jadi emang harus diedukasi masyarakat kita gitu. Jadi kira-kira masyarakat Indonesia dan khususnya DKI Jakarta perlu namanya edukasi dong. Iya, perlu diedukasi, perlu cerdas dia memilih pemimpin, perlu cerdas dia, tidak boleh kemudian terlalu pragmatis melihat sesuatu seketika, nggak boleh. Bahwa yang dia perlu adalah kayak sekarang pemerintah baru bikin yang namanya BPJS, ya kan, jaminan sosial. Kenapa baru sekarang? Karena baru kepikir juga bahwa masyarakat harus dibantu. Tapi masyarakat belum tentu mau bergerak itu, mau harus diedukasi. Padahal itu penting, bayar cuma 25.000 nih, berat buat dia bulanan. Benar. Gua nggak sakit kok, gitu. Dia nggak tahu kalau sakit mahalnya ketulungan. Nah ini yang perlu diedukasi. Oke, kalau satu lagi nih Bang, pertanyaan. Kalau dibilang sih pada pemilu nanti Bang, dibilang yakin menang nggak sih Bang kalau Ini Gerindra atau Abang sendiri? Oh, insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau saya pemikiran sama teman-teman gini, kalau kemudian KTA kita aja targetnya misalnya sampai di April 50.000, KTA kita nih, KTA nih, KTA MSC yang berasuransi 50.000 gitu ya, setengahnya aja 25.000 ya. Oke. Yang milih, jadi nggak apa-apa. Saya bilang nggak usah muluk-muluk semua milih deh, setengahnya aja milih jadi nggak apa-apa. Tapi beban kita berat, walaupun setengah milih, kalau jadi kan beban kita 50.000 tuh. Iya betul. 50.000 yang ngurusin yang ber-KTA loh. Betul. Tapi dia kan punya tetangga yang nggak ber-KTA dan segala macam, lebih berat lagi kan. Tetapi karena MSC sudah komit, tidak berhenti. Pernah ditanya, jangan berhenti habis pemilu doang gitu. Betul. Ya biasanya kebanyakan seperti itu, itu Bang. Ditanya, saya bilang kita dari tahun 2010 tidak akan pernah berhenti ya sampai saya tidak mampu. Kalau kita mampu terus aja, emang udah kita komit. Jadi memang nggak ada persoalan tentang itu. Jadi pernah ditanyakan, tidak akan pernah berhenti sampai masyarakatnya cerdas. Jadi kira-kira yakin menang dong kalau gitu Bang ya? Yakin, insya Allah, insya Allah. Kalau yakin nggak boleh, tapi insya Allah menang lah. Ya tapi kita punya gambaran kalau gitu. Ya, kalau gambaran kita insya Allah kita menang. Dan terima kasih buat Bang Muhammad Sanusi yang sudah hadir di programnya PSD 17 Perbincangan Santai dengan satu tokoh pada sore hari ini. Memang sangat berbeda kayaknya cara pemikirannya, cara gagasannya, dan cara yang dilakukan oleh Bang Sanusi untuk mengedukasi masyarakat DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan nih. Dan sahabat pendengar Indonesia Raya semua, dan inilah akhir di program PSD 17 kali ini, dan saya Virgandi Pradantara pamit, dan besok kita bakal ketemu dengan program-program dengan narasumber-narasumber yang berbeda hanya di Indonesia Raya FM. Saatnya beraksi untuk Indonesia.